Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada pesan yang istimewa untuk khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah di dalam mengarungi sisa-sisa kehidupan ini kita senantiasa bertekad untuk memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa itulah maka hakikat kehidupan kita akan senantiasa mendapatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik keistimewaan yang ada di dunia maupun apalagi kelak di akhirat. Selanjutnya izinkanlah di dalam menyempurnakan salat Jum'ah kita sedikit kita renungkan satu ayat di dalam surat Al-Fil. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu bagaimana Tuhanmu memperlakukan gajah? Ma'asyiral muslimin, di dalam falsafah bahasa, ketika sesuatu itu disandarkan kepada sesuatu yang lain, maka yang menjadi sandaran itu memiliki derajat yang lebih tinggi. Misalnya ada kata ashabun nabi, maka nabi menjadi sandaran tentu memiliki derajat dibanding dengan para sahabat. Ashabus Syafi'i, maka Imam Syafi'i itu derajatnya lebih tinggi daripada ulama-ulama yang menjadi muridnya. Dalam hal yang positif. Dalam hal yang negatif, kalau disebut dengan ashabil fil, artinya orang yang menyandarkan dirinya kepada gajah, maka orang-orang itu derajatnya lebih rendah daripada gajah. Pertanyaannya, apa dan mengapa gajah ini menjadi sesuatu sandaran? Nah, ternyata menurut zoologi, gajah itu memiliki watak yang tidak baik. Gajah itu adalah hewan yang disebut terakhir di dalam Al-Quran. Yang disebut pertama di dalam Al-Quran itu adalah ba'udah, nyamuk. Gajah itu wataknya adalah pendendam. Pendendam. Kalau kita menjadi orang yang hidup di Sumatera, katakanlah di Lampung, katakanlah kita dalam bahasa Jawa ada anak gajah, kita lempar. Kita ketapel anaknya satu, cepret itu, dia lari tunggang langgang lapor pada induknya. Maka kemudian induknya ini mengumpulkan kekuatan, semua induk gajah itu akan kembali menyerang kampung itu seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa gajah itu memiliki sifat pendendam. Di dalam Islam kisos membalas itu boleh. Kalau satu yang kena ya balasnya cuma satu. Tapi ini satu kampung diserang. Ini menunjukkan bahwa gajah itu memang pendendam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berpuasa itu tujuan akhirnya adalah takwa. Orang yang takwa itu tegak lurus. Hubungannya baik itu terhadap yang di atas yaitu Allah maupun yang terhadap sesama yaitu sesama manusia. Karena itu kalau kita tidak baik terhadap Allah, gampang dengan puasa kita kemudian bebas dosa kita. Karena Nabi pernah bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kita bebas, dosa-dosa kecil kita diampuni. Mendapatkan Lailatul Qadar, lalu kita sholat pada malam hari di bulan suci Ramadan, dosa kita bablas. Pertanyaannya, kalau kita punya dosa terhadap sesama manusia, belum tentu kemudian kita bebas, mulus masuk surga. Kenapa? Ya karena manusia kadang-kadang ada yang menjadi ashabil fil, menjadi temannya gajah. Bahkan kalau disebut ashabil fil, derajatnya lebih rendah daripada gajah itu sendiri. Ketika kita ingin selamat, maka kita harus mencabut sifat daripada kita sendiri yang disebut dengan pendendam itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ahli zoologi, ahli patologi Al-Quran melakukan penelitian. Ternyata penyakit hati itu akan dibawa sampai ke alam barzah. Kecuali yang lain tidak. Tapi satu ini pendendam itu dibawa. Jadi kalau kita ke kuburan, di sana yang namanya dengki sudah enggak ada. Takabur juga enggak ada di kuburan. Kita mau nyombongin siapa? Nah, satu masih dibawa, yaitu dendam ini. Buktinya ketika kita ini belum menyelesaikan urusan kita dengan sesama manusia, kita akan diminta pertanggungjawaban. Amal baik kita diambil dan amal jeleknya orang lain itu diberikan ke kita. Karena itu di dalam surat Al-Hijr ayat 47 Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam di dalam hati mereka, merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan posisi manusia sudah bukan di alam kubur lagi, tetapi di dalam surga. Jadi baru di surga sifat dendam itu hilang. Tapi di kuburan itu masih sifat dendam. Maka kalau kita ingin bebas supaya kita bisa masuk surga, harus kita hilangkan sifat dendam itu. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan di dalam salah satu sabdanya, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Ada 3 hal yang menjadikan seseorang itu akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang gampang. Wa adkhalahul jannata bi rahmatih, dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya, bukan dengan amalnya, bukan, tetapi dengan rahmat Allah. Qalu, sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa ya Rasulullah? Qala, bagi orang yang tu'ti man haramaka, orang yang mau memberi kepada orang yang menghalanginya. Wa ta'fu wa man dzalamaka, orang yang mau memaafkan kepada orang yang pernah berbuat zalim kepada dia. Wa tasilu man qata'aka, dan orang yang mau menyambung hubungan silaturahim walaupun sudah pernah diputus oleh dia. Inilah kemudian sahabat bertanya, fa idza fa'altu dzalika, jika kami melakukan 3 perkara itu, famali ya Rasulullah,
Apa yang akan kami dapatkan wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, antu hasaba hisaban yasira, maka kamu akan dimudahkan hisabnya, artinya secepat kilat hisabnya. Wa yudkhilakallahul jannata birahmati, dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan gampang dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah barangkali sedikit renungan khutbah kita pada hari ini. Karena itu kita sering berdoa, doa kita sering kita panjatkan kepada Allah supaya kita tercerabut dari sifat dendam ini. Doa kita biasanya Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ma fihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.